Berikutnya kita masuk ke materi ketiga yang akan disampaikan oleh Dr. Bagus Ardiko, MK Spesialis Anak Konsultan. Sebelumnya, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan atau chat di kolom Q&A. Ya. Kepada Dr. Bagus, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Saya izin share screen ya. Share screen. Apakah sudah tampak? Tampak, Dok. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Ardiko, saya staf Ilmu Kesehatan Anak di Universitas 11 Maret Surakarta. Slide ini saya buat bersama dengan senior saya, Dr. Sri Janti. Terima kasih untuk kesempatannya untuk memberikan presentasi yang sangat kompleks sebetulnya, apalagi ini pos operasinya. Jadi sebenarnya untuk data-data awalnya kita belum punya banyak pasien dengan pos operasi CCHD yang kita punya. Dari data di Inggris yang jelas kasus PH sebanyak 97 kasus tiap 1 juta orang, dan PH grup 2 merupakan penyebab PH yang paling umum di dunia. Tetapi untuk PJP sendiri itu merupakan kasus yang sangat sering, yaitu 8 dari 10 kasus PJP dari 1000 kelahiran hidup. Dan pulmonary arterial hypertensi pada pulmonary heart disease merupakan penyebab PH ketiga terbanyak. Ini merupakan masalah yang tadi mungkin sudah dipresentasikan banyak oleh Dr. Feni. Sementara diperkirakan 1 dari 4 penderita CHD merupakan PJP kritis atau CCHD. Yang tadi juga sudah disampaikan Dr. Feni, yaitu screening oximetry yang sudah banyak di negara-negara maju lakukan. Itu akan sangat memudahkan kita untuk mendeteksi dini dari CCHD yang pada akhirnya akan memudahkan kita untuk melakukan terapi pada CCHD. Pada akhirnya kemudahan-kemudahan ini akan semakin memperbanyak kasus-kasus post terapi atau post operasi CCHD. Ini saya akan melakukan review atau overview singkat dari tekanan sistemik di jantung. Ini sekedar mengingatkan kembali, jadi darah berasal dari vena cava masuk ke atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan, kemudian ke pulmonary artery, dari pulmonary artery masuk ke pulmonary vena pulmonal, kemudian masuk ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, dan ke seluruh tubuh kalau normalnya. Kemudian kita tahu dari tekanan-tekanannya, tekanan sistemik kurang lebih 120/80, tekanan ventrikel kurang lebih sistolik 120, tekanan ventrikel kanan 25. Ini mungkin sekedar review ulang karena semua yang mungkin nanti logika yang akan disampaikan di sini sangat berhubungan dengan tekanan dan aliran dari pembuluh darah. Jadi prinsip-prinsip dasar tekanan yaitu aliran akan mengalir dari tinggi ke rendah pertama itu. Yang kedua, aliran akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Jadi itu semua yang logika-logika yang akan berputar di sekeliling hipertensi paru. Kemudian yang tadi sudah disampaikan Dr. Feni juga, jadi hipertensi paru didefinisikan sebagai meningkatnya mean pulmonary artery pressure lebih dari 25 mmHg ketika istirahat. Ini biasanya kita dapatkan dengan kateterisasi jantung kanan. Dengan klasifikasi klinis yaitu PAH, ini yang kita mungkin tadi sudah dijelaskan Dr. Feni yang berhubungan dengan CHD. Ini logikanya adalah ketika terjadi CHD dengan aliran pulmonal, aliran kiri ke kanan, yang artinya mungkin maaf saya buka yang sini lagi. Jadi ketika ada bocor VSD, dia akan mengalir ke sebelah kanan. Jadi, mohon maaf, tunggu sebentar. Mohon maaf tadi, anak saya. Jadi, ketika ada aliran dari tinggi ke rendah, maka flow ke paru akan meningkat berlebih. Itu yang disebut dengan peningkatan flow dari sirkulasi sistemik ke sirkulasi pulmonar.
yang perlahan-lahan dengan adanya peningkatan flow itu, maka akan terjadi perubahan hemodinamik di pulmonal yang akan menyebabkan pulmonary vasoconstriction, di mana pada akhirnya dia akan mengganggu dan akan timbul-timbul faktor inflamasi, kemudian agregasi trombosit dan trombosis, yang pada akhirnya jika itu dibiarkan saja, maka akan terjadi vascular remodeling. Jadi kurang lebih logika sederhananya seperti itu. Kemudian ada juga yang klasifikasi yang grup 2, yaitu pH akibat penyakit jantung kiri. Di sini kita kembali lagi, yaitu logikanya ketika ada penyakit jantung kiri, seperti aorta stenosis atau mitral regurgitasi, jadi ada aliran kembali dari LV ke LA, yang dia intinya adalah akan terjadi tahanan dari vena pulmonalis untuk kembali ke jantung kiri. Jadi itu prinsip dari pH grup 2. Jadi ketika kita bayangkan ketika aliran balik ke LA dia terganggu, maka tekanan di pulmonary artery akan meningkat. Jadi logikanya sederhananya seperti itu. Ketika meningkat, maka kembali lagi ke patofisiologi sederhananya. Jadi lama-kelamaan akan jadi vasokonstriksi, kemudian inflamasi, agregasi trombosit, dan pada akhirnya terjadi vascular remodeling. Seperti itu ya. Dan yang pada penyakit jantung CHD bisa terjadi misalnya kardiomyopatik kongenital atau stenosis vena pulmonalis, jadi gangguan-gangguan untuk kembali ke jantung kirinya. Kemudian yang mungkin juga berhubungan dengan penyakit jantung bawaan atau CHD, yaitu developmental lung disease, yaitu ketika ada gangguan dari jantung, maka kadang pada banyak pasien dengan CHD maka akan terjadi developmental lung disease. Kemudian ada yang grup 4, yaitu pH akibat tromboemboli kronis dan obstruksi arteri pulmonalis. Ini pada kasus-kasus yang sangat jarang, yaitu terjadi stenosis arteri pulmonal kongenital, tapi yang di perifer. Jadi kita bayangkan, Mas kembali ke sini lagi. Di perifer dia ada stenosis, jadi yang di sini akan terjadi tahanan, kemudian akan terjadi respon, yaitu pulmonary vasoconstriction, yang pada akhirnya juga akan terjadi hipertensi paru. Kurang lebih seperti itu untuk patofisiologinya dari beberapa grup itu. Tetapi dari beberapa ahli, untuk PAH atau yang grup 1 yang berhubungan dengan PJB, itu diklasifikasikan lagi sebagai berikut ya. Jadi ada 4 klasifikasi, yaitu PAH dengan CHD yang sudah terjadi sindroma Eisenmenger, di mana alirannya yang tadinya dia ada shunt dari jantung kiri ke kanan, dia akan kembali karena tekanan parunya sudah semakin tinggi. Jadi kembali dari kanan ke kiri. Kemudian yang B, yaitu pH berhubungan dengan shunt sistemik dan pulmonal. Jadi ini seperti yang tadi, cuman yang shuntnya signifikan, tetapi lubangnya cukup besar. Kemudian yang C, itu pH dengan defek yang kecil atau coincidence. Ini di beberapa ahli menyatakan bahwa ASD kurang dari 2 cm ini pada dewasa ya, dan VSD kurang dari 1 cm itu seringnya tidak menyebabkan hipertensi paru. Jadi ini masih pro kontra apakah perlu ditutup atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu pH setelah koreksi defek, yaitu pH menetap atau terjadi setelah penutupan defek. Mungkin ini yang akan banyak kita bahas setelah ini, karena pH setelah koreksi defek ini sampai sekarang merupakan masalah yang belum terpecahkan sepenuhnya di bidang kedokteran. Oke. Kemudian terdapat juga klasifikasi PAH berdasarkan anatomi dan patofisiologi, yaitu pertama tipenya, ini bisa diklasifikasikan tipe shunt pratricuspid seperti ASD, sinus venosus ASD, total anomalous pulmonary venous return, partial anomalous pulmonary venous return, kemudian simple shunt post tricuspid atau setelah tricuspid, yaitu VSD, PDA, dan kombinasi dari kedua yang di atas, kemudian yang kompleks seperti JAVSD, truncus advenosus single ventricle tanpa pulmonary stenosis, TGA-VSD tanpa pulmonary stenosis. Tadi mungkin sudah dijelaskan banyak oleh Dr. Feni. Kemudian klasifikasi melalui dimensi, yaitu hemodinamiknya, untuk flow shunt-nya apakah tinggi atau tidak, kemudian anatomi yang tadi sudah disampaikan, kemudian arah shunt-nya sistemiko-pulmonal atau pulmonal-sistemik bidireksional, apakah berhubungan dengan ekstrakardiak atau tidak, apakah status perbaikannya sudah dioperasi atau belum. Mungkin seperti itu. Ini hanya untuk memudahkan nantinya komunikasi setelah
pada pasien untuk dipresentasikan ke ahli-ahli. Kemudian ada juga hipertensi paru pada sirkulasi Fontan dan Gleb. Jadi mungkin untuk review singkatnya ya. Jadi pada kasus-kasus penyakit jantung bawaan dengan univentricular fisiologi, yang artinya kita tidak bisa menjadikan jantung itu seperti normal. Jadi kita hanya mempunyai satu ventricle, yang dimana satu ventricle itu keputusannya adalah hanya menggunakan satu ventricle, bisa berupa right ventricle atau left ventricle, atau kedua ventricle, ventricle kanan dan kiri yang dengan VSD yang sangat besar yang tidak bisa tutup, itu nantinya satu yang dianggap satu itu akan memompa ke seluruh tubuh, diputuskan untuk memompa seluruh tubuh. Jadi ini merupakan operasi yang memutuskan bahwa pasien hanya sanggup untuk secara fisiologis satu ventricle. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi darah yang kembali ke jantung dari manapun itu akan dipompa, dan pompanya dari jantung tersebut akan dipompa ke seluruh tubuh atau ke sirkulasi sistemik. Kemudian darah yang ke paru itu akan berasal dari vena cava superior atau vena cava inferior. Pada Fontan ini maka darahnya berasal dari vena cava superior dan vena cava inferior. Untuk Fontan ini pertama kali dilakukan tahun 72. Kemudian sebelum Fontan biasanya kita lakukan ini yang sering ada di Indonesia. Ini jarang, Fontan ini jarang ada di Indonesia. Yang sering ada di Indonesia adalah Glenn procedure atau mungkin kita biasanya sebut dengan BCPS. Jadi seperti pada Fontan ini, tapi bedanya vena cava superior disambungkan ke pulmonary artery. Jadi yang kita tahu, jadi tekanan di seperti yang tadi sudah saya ada grafiknya itu, jadi tekanan di vena cava itu tuh sangat rendah, kurang lebih cuma sekitar 5-10. Dia akan mengalir ke pulmonary artery dan kembali ke paru-paru, dan akan ke paru-paru dan nanti akan keluar melalui vena pulmonalis. Sehingga dengan logika tersebut mungkin sudah cukup jelas ya. Jadi dari vena dengan tekanan yang rendah itu akan masuk kembali ke atrium kiri atau kembali melalui vena pulmonalis. Itu maka sirkulasi tersebut membutuhkan pulmonary vascular resistance yang rendah. Karena jika tinggi maka aliran darah tidak akan bisa kembali ke pulmonary artery, yang mungkin saya kembalikan lagi ya. Jadi pulmonary artery ini mendapatkan darah hanya dari vena, bisa vena cava superior atau vena cava inferior. Jadi dia akan membutuhkan pulmonary vascular resistance yang rendah dan hipertensi dari vena sistemik. Di beberapa literatur disebutkan bahwa hipertensi vena sistemik atau tekanan vena sistemik itu paling tidak harus 5 mm Hg lebih tinggi dari vena pulmonalis untuk mendapatkan preload yang memadai. Ini bisa dibayangkan, yaitu jadi dari aliran darah dari vena cava itu akan kembali ke pulmonary artery, kemudian kembali ke vena pulmonalis. Itu yang disebut preload. Jadi preloadnya adalah darah yang masuk ke vena pulmonalis. Oleh karena itu, pada sirkulasi post operasi, terutama dalam hal ini BCPS dan Fontan, definisi pH konvensional yaitu min PAP lebih dari 25 ml/Hg tidak dapat diterapkan lagi. Oke, mungkin kita review ulang untuk CCHD yang tadi sudah disampaikan Dr. Feni. Ada beberapa CCHD, yaitu intraoptic aortic arch, OA, stenosis aorta, pulmonary atresia, pulmonary stenosis, atresia tipus TOF, TGA, kemudian total amyloid pulmonaris venous return, seperti itu ya. Itu merupakan penyakit jantung bawaan atau PJB yang membutuhkan operasi atau intervensi pada tahun pertama kehidupan. Mungkin untuk review sekalian. Jadi ini beberapa intervensi yang umum dilakukan pada pasien CCHD, yaitu mungkin kembali ke yang tadi, ada beberapa CCHD itu biasanya seringnya berhubungan dengan ductus arteriosus, jadi yang dependent, apakah duct dependent systemic circulation atau duct dependent pulmonary circulation atau mixing dependent ini pada TGA. Jadi logika sederhananya, terapi yang sering dilakukan untuk awal-awal pada CCHD adalah mempertahankan PDA. Mempertahankan PDA ini salah satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan PDA stent. Jadi kita pertahankan PDA-nya
Ini contoh kateterisasi PDA-stennya. Jadi ada aliran dari aorta masuk ke pulmonary artery. Ini perlu diingat karena kita tahu tekanan aorta itu tinggi, sementara tekanan pulmonary artery itu rendah. Jadi ketika kita buka aliran itu dengan PDA-sten atau VT shunt, maka itu akan terjadi aliran yang tekanan tinggi masuk ke pulmonary artery. Jadi perlu dicatat pada kasus-kasus PDA-sten dan VT shunt itu tidak boleh terlalu lama dipertahankan dengan PDA-sten dan VT shunt ini. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di daerah menemukan pasien post operasi atau tindakan ini, kemudian diberikan edukasi secara mutlak bahwa dia paling tidak harus kembali ke PPK 3 atau dilanjutkan untuk operasi selanjutnya itu setelah paling enggak setelah 6 bulan. Kemudian ini yang intervensi lain, mixing. Jadi kita buat pertukarannya ada di tingkat atrium dengan balon atrial septostomy. Jadi kita buka seperti itu ya. Kemudian intervensi yang umum dilakukan pada pasien CCHD ini merupakan salah satu yang tadi Glenn prosedur dan Fontan prosedur. Kemudian intervensi lainnya yaitu terapi repair definitif seperti misalnya pada koartasio aorta berat dilakukan repair koartasio. Ini sebenarnya sebutannya repair tapi intinya adalah dikembalikan hampir seperti fungsi awalnya. Kemudian seperti ini Rastelli seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke topik berikutnya yaitu pulmonari hipertensi pada CCHD. Ini seperti yang tadi, jadi sebenarnya logikanya kurang lebih mirip. Ketika ada bendungan di paru, maka yang terjadi adalah sebelum bendungannya yang akan terganggu. Jadi kita kembali ke sini. Jadi misalnya bendungannya operasinya menjadi repair semua dan bendungannya di parunya seperti ini, berarti yang akan melambat adalah aliran dari SVC akan lambat, aliran dari IVC akan lambat, jadi akan terjadi klinis gagal jantung kanan. Tetapi kalau misalnya, maaf kembali lagi, kalau seperti Glenn prosedur ini yang mungkin sering Anda dapatkan nantinya ketika operasi-operasi Glenn prosedur menjadi sering di Indonesia, yaitu terjadinya hipertensi paru, sehingga aliran SVC akan terhambat untuk masuk ke pulmonary artery. Jadi bisa dibayangkan ya kalau lambat biasanya akan terjadi tanda-tanda dari bendungan. Klinisnya yang umum yaitu disfungsi ventrikel kanan. Kemudian yang perlu diingat pH ini sering dicetuskan oleh aktivitas fisik. Jadi khasnya dari pH ini kalau pH awal itu biasanya akan semakin berat ketika aktivitas fisiknya bertambah. Ini contoh pada pasien kami dengan CAVSD, jadi komplit CAVSD. Ini didapatkan venektasi, kemudian didapatkan dada yang cenderung maju cembung ke depan. Jadi lokasi ventrikel kanan itu ada di sini, jadi ventrikel kanannya membesar, jadi dia agak mencembung ya. Ini pasien ini sudah dilakukan yang nanti. Kemudian biasanya nafas pendek, lemah, kadang terjadi angina kalau pada orang-orang yang lebih dewasa karena kompresi dari LMCA. Kemudian sinkop atau pingsan, kemudian batuk kering, dan yang lain yang mungkin bisa dianamnesis adalah mual muntah yang dicetuskan oleh aktivitas. Jadi kalau aktivitasnya bertambah, kadang mual dan muntah. Kemudian ini pasien kami juga, yaitu post BCPS atau post Glenn prosedur yang tadi ya. Jadi dari SVC dia mengalir ke PA, terjadi bendungan karena hipertensi paru. Ini hipertensi parunya yang tipe 2, karena ada mitral regurgitasi dari CAVSD-nya, jadi bisa dibayangkan ada aliran balik ke pulmonary vein yang menjadikan pulmonary artery tekanannya meningkat. Jadi kita lihat bagian atas aliran-aliran balik yang seharusnya mengalir ke pulmonary artery dari superior vena cava dia akan terbendung sehingga terjadi tanda-tanda bendungan seperti pada pasien ini ada bengkak di mata. Ya, kemudian klinis yang lain misalnya distensi abdomen, edema kaki, hemopto, suara serak karena kompresi nervus laryngeus, kadang-kadang kita bisa dengar wheezing, kemudian bunyi jantung kedua yang prominent. Ini pasien yang lain juga ada karena ada gangguan hepar, dia ada venektasi. Kemudian yang khas adalah bising pansistolik pada area trikuspid. Mohon maaf kalau
post terapi ini memang agak kompleks, jadi saya agak bingung mau fokusnya kemana. Untuk pada CCHD ini yang mungkin tadi sudah disampaikan juga pada umumnya, yaitu EKG normal itu tidak dapat eksklusi pH. Kemudian yang khas bisa terjadi PE pulmonal, kemudian mungkin RV strain, yang khas sekali itu RV strain, kemudian bisa terjadi RVH. Kalau yang ini biventricular hypertrophy, ada muscle-nya seperti itu ya. Kemudian untuk chest X-ray tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Feni juga, ada pruning, polygemik, kemudian dilatasi arteri pulmonar bisa dilihat. Oke, kemudian tata laksana pH pada PPHN sebenarnya ada dua prinsip tata laksana, yaitu tata laksana pos operasinya setelah operasi persis ketika di ruang intensif, itu mungkin tidak saya jelaskan secara menyeluruh karena saya tahu kita fokusnya adalah tata laksana harian. Jadi tata laksananya menggunakan nitrit oxide, bisa menggunakan milrinone ketika operasi, kemudian oksigenasi, ilopros, dan mungkin perlu inotropik jika ada gangguan dari kontraksi jantung. Jadi kalau hipertensi paru lama-kelamaan bisa terjadi gangguan kontraksi paru. Kemudian sedasi, karena kita tahu sedasi pada hipertensi paru itu sangat dipengaruhi oleh aktivitasnya. Kemudian kalau mentok, pos operasi bisa dilakukan ECMO. Yang tadi oksigenasi, jadi oksigen merupakan vasodilator yang poten. Ini tidak direkomendasikan sampai hiperoksia. Kemudian ini nitrit oxide, ini nice to know aja. Ini vasodilator selektif. Kemudian inotropik untuk mengoptimalkan cardiac output. Kemudian sedasi, ilopros yang prostacyclin analog. Ini ternyata di beberapa negara bisa dilakukan inopros inhalasi pada tata laksana harian juga. Kemudian milrinone. Nah, yang di beberapa tata laksana harian setelah operasi, ini sebenarnya masih sangat sedikit penelitian. Saat ini mungkin dari systematic review yang saya dapatkan itu hanya mendapatkan sekitar 15 penelitian yang memfokuskan pada terapi obat pada post operasi, terutama Fontan dan Glenn prosedur, dan didapatkan kesimpulan ada 3 obat ini yang mungkin poten. Dari penelitian tersebut disebutkan bahwa yang paling meyakinkan hanya sildenafil, sementara bosentan adalah yang pro, ada yang kontra. Ilopros ini masih ada yang terkendala di cara pemberiannya atau di pemberiannya. Kemudian saya langsung ke ininya saja. Jadi kalau ini bosentan antagonis esterase inhibitor, sildenafil. Di beberapa penelitian memang sildenafil terbukti bisa memperbaiki klinis paling tidak untuk hipertensi paru. Tetapi untuk post operasi, post tindakan BCTS atau Fontan sampai sekarang masih perlu penelitian yang lebih banyak lagi. Untuk Kaplan-Meiernya gitu, menguntungkan untuk jangka panjang untuk mortalitasnya. Kemudian ini tampak kalau sildenafil sangat membantu untuk menurunkan pulmonary artery pressure, yang dalam artian dia akan meningkatkan klinis pasien, walaupun untuk jangka panjang kita masih belum dapat membuktikan lagi. Yang unik dari sildenafil yaitu sildenafil itu biasanya kita membutuhkan terapi yang sifatnya dosisnya harus bisa di step up dan step down. Oleh karena itu kita sangat diuntungkan jika ada sildenafil yang bentuknya adalah suspensi. Ini mungkin yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Feni, yaitu terapi-terapi pada hipertensi paru itu melalui beberapa logika pathway yang ada 3 di sini, yaitu endothelin pathway, nitric oxide pathway, dan prostacyclin pathway. Di sini endothelin antagonis seperti bosentan dia akan menyetop di endothelin pathway, jadi tidak akan memicu vasokonstriksi. Kemudian pada nitric oxide pathway, jadi nitric oxide langsung bisa diberikan ini jika pada setting di intensif. Kemudian nitric oxide ini akan diproses menjadi siklik GMP, kemudian akan menjadikan vasodilatasi. Yang bisa untuk
melawan dari PDE ini adalah PDE 5 inhibitor seperti sildenafil, tadalafil, dan lain-lain. Kemudian kita bisa melakukan terapi melalui prostacyclin pathway. Salah satu contohnya adalah ilopros dan virapros. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Bagus. Demikian tadi sesi ilmiah yang disampaikan oleh para narasumber kita ya.